When we run down this rain, right wrist and left wrist that's rain. She said wagwan, what's going on? Why am I wet? Gal that's rain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirafi Franjata Armani, absen 35 dari kelas 1247. Di sini saya akan mempresentasikan penjas orgas materi unsur kebugaran jasmani. Di sini tertera judulnya, nama saya, kelas, dan tentunya absen. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kebugaran jasmani. Nah, pengertian kebugaran jasmani sendiri merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik, seefektif, dan seefisien mungkin. Hingga pada akhirnya akan mampu menciptakan kehidupan yang berkualitas sebagai seorang manusia. Itu pengertian dari kebugaran jasmaninya sendiri. Selanjutnya ada sejarah awal. Nah, saya di sini akan menceritakan dengan singkat sejarah awal kebugaran jasmani. Awalnya, manusia melakukan berbagai gerakan yang pada akhirnya disebut sebagai latihan atau gerakan kebugaran jasmani dengan beberapa alasan. Yang pertama, melakukan gerakan-gerakan merupakan salah satu cara manusia mempertahankan hidupnya. Yang kedua, melakukan gerakan-gerakan jasmani merupakan kebutuhan dasar dan mutlak bagi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu tidak lepas dari yang namanya bergerak. Yang ketiga, ada dengan menjalani hidup yang tetap aktif, yakni dengan terus melakukan berbagai gerakan maka manusia dapat terhindar dari hipokinesis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari kita melakukan atau mengamalkan kebugaran jasmani ini secara teratur. Yang pertama, manfaatnya adalah kita bisa meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, kita bisa meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, kita bisa memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat dan cepat. Yang keempat, kita memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Yang kelima, kita juga bisa mengatasi depresi. Misal kita sedang ada banyak masalah, kita bisa melakukan jogging, itu juga bisa diatasi. Terus yang keenam, kita bisa meningkatkan energi kita. Karena misalnya kita sering melatih jantung kita, nanti otomatis dengan sendirinya jantung kita memiliki ruang penyimpanan oksigen yang lebih besar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan unsur pertama dari kebugaran jasmani, yaitu ada yang pertama, kecepatan. Apa sih itu kecepatan? Sebentar, saya bukakan rangkuman saya sendiri. Nah, kecepatan itu secara umum ya, sebenarnya ada banyak dari ahli-ahli, cuman ini secara umum yang sudah diringkas adalah waktu yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan gerakan yang berbeda dan berkesinambungan. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Kemampuan yang satu ini merupakan andalan dalam aktivitas olahraga, yakni memerlukan kecepatan. Kecepatan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kecepatan sprint, yang kedua adalah kecepatan reaksi, yang terakhir adalah kecepatan bergerak. Nah, kecepatan sendiri memiliki faktor-faktor. Yang pertama keturunan, yang kedua waktu reaksi, yang ketiga adalah kemampuan menahan tahanan luar, yang keempat adalah teknik. Misal teknik kita salah, ya akan kalah dengan orang yang melakukan dengan teknik benar. Yang kelima adalah konsentrasi dan kemauan. Yang terakhir adalah elastisitas otot. Nah, semakin kita sering mengamalkan atau melakukan unsur-unsur kebugaran jasmani sendiri, otomatis otot kita akan memiliki elastisitas yang lebih optimal dibanding orang yang jarang melakukan unsur-unsur kebugaran jasmani. Nah, untuk melatih unsur kecepatan sendiri, di sini saya rangkum dengan cara bisa lari sprint sejarak 40-60 meter. Terus yang kedua lari naik turun tangga atau bukit. Yang ketiga adalah lari multi stage. Mungkin ini dulu yang saya rangkum dari unsur kecepatan.
kekuatan. Nah, apa sih unsur kekuatan itu? Unsur kekuatan itu adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Nah, kekuatan sangat penting dalam setiap aktivitas olahraga karena dapat mencegah terjadinya cedera serta merupakan daya dapat mencegah terjadinya cedera lainnya. Kekuatan otot yang baik dapat didapatkan dengan rutin melakukan latihan secara konsisten. Nah, dari rangkuman saya sendiri yang ada di sini, untuk unsur kekuatan sendiri saya rangkum menjadi 5 macam olahraga. Yang pertama adalah angkat beban, seperti Deddy Corbuzier. Yang kedua adalah push up, nanti akan saya contohkan sendiri. Yang kedua adalah sit up. Yang ketiga adalah back up. Dan yang keempat adalah squat jump. Squat jump biasanya kalau dihukum sama guru sih. Unsur selanjutnya, daya tahan. Daya tahan sendiri merupakan kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda, antara sedang dan cepat dan lambat secara efektif dan efisien, serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Jadi kalau misalnya orang yang sering olahraga itu, orang itu akan otomatis memiliki daya tahan yang sangat tinggi dibanding orang yang jarang melakukan olahraga. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa memiliki daya tahan yang sangat optimal atau dengan cara mengoptimalkan daya tahan tubuh kita? Pertama, caranya nggak susah-susah sih. Jadi kita jogging aja atau lari secara konsisten ya. Kalau saya sih setiap sore jogging ya, nggak usah lama-lama, 20 menit aja cukup gitu. Yang penting ajak tiap hari, jangan sampai bolong, udah itu aja. Yang keempat adalah kelenturan atau bahasa Inggrisnya flexibility. Nah, apa sih kelenturan itu? Kelenturan itu adalah keluasaan pergerakan otot-otot tubuh, khususnya otot persendian. Kelenturan dibutuhkan di hampir semua cabang olahraga. Meski sama-sama dibutuhkan oleh setiap cabang olahraga, tetap saja ada sedikit perbedaan pada penerapannya, yakni tingkat kelenturan yang dibutuhkan untuk penampilan yang optimal pada masing-masing cabang olahraga. Nah, untuk melatih kelenturan sendiri atau fleksibilitas tubuh dapat melakukan senam, yoga, renang. Oh iya, renang itu juga bisa meningkatkan tinggi badan loh.
Selanjutnya, unsur kelima ada kelincahan. Nah, kelincahan sendiri merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan kegerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan. Nah, terdapat beberapa cabang olahraga yang membutuhkan kelincahan seperti bulu tangkis, sepak bola, basket. Untuk melatih kelincahan tubuh dapat melakukan beberapa jenis latihan fisik, yakni lari naik turunnya anak tangga dan lari dengan arah zigzag. Jadi kayak larinya tuh kayak zigzag. Hitung itu, 5. Unsur selanjutnya ada keseimbangan. Nah, apa sih keseimbangan itu? Keseimbangan adalah mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Unsur keseimbangan ini sangat dibutuhkan dalam cabang olahraga senam dan loncat indah. Untuk melatih keseimbangan tubuh, kita dapat melakukan berjalan di atas balok kayu, sikap lilin, serta berdiri dengan menjadikan tangan sebagai tumpuan. Atau juga bisa dengan kayang. Kalau nggak kayang, sikap pesawat itu juga bisa melatih keseimbangan agar tubuh kita memiliki keseimbangan yang optimal. Yang ketujuh, ada ketepatan atau accuracy. Nah, pengertian dari unsur ini sendiri adalah kemampuan tubuh dalam mengendalikan gerakan terhadap sasaran yang ingin dituju. Contoh, memanah, bowling, billiard, dan latihan menembak merupakan beberapa contoh cabang olahraga yang membutuhkan dan mengandalkan ketepatan dan kelincahan. Salah satu latihan yang dapat dilakukan untuk melatih ketepatan yaitu memasukkan bola pada keranjang, melempar salah satu botol yang disusun secara baris sejajar. Unsur selanjutnya yang ke-8 ada daya otot. Nah, daya otot sendiri biasa dikenal dengan daya ledak. Daya ledak ini adalah kemampuan seseorang dalam memaksimalkan kekuatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Gimana sih maksudnya itu? Jadi kita mengeluarkan seluruh performance sih, cuman bahasa mudahnya mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada di tubuh kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Nah, latihan yang dapat dilakukan untuk melatih daya ledak ini seperti vertical jump, itu melatih daya ledak otot tungkai. Terus front jump, itu melatih daya ledak otot betis. Side jump, itu melatih daya ledak otot tungkai dan paha. Selanjutnya reaksi. Nah, dari reaksi sendiri adalah kemampuan tubuh seseorang dalam menanggapi suatu gerakan, rangsangan maupun stimulus yang diberikan oleh orang lain. Adapun latihan yang dapat dilakukan untuk melatih unsur ini yaitu lempar tangkap bola. Jadi semakin kita sering melakukan olahraga lempar tangkap bola, maka semakin optimal pula reaksi dari tubuh kita. Selanjutnya, yang terakhir, tapi bukan terakhir dari slide ini ya, terakhir dari unsur kebugaran jasmani adalah koordinasi. Nah, apa sih koordinasi itu? Koordinasi itu adalah kemampuan tubuh dalam menyatukan berbagai gerakan tubuh yang tak sama ke dalam satu gerakan yang efektif. Jadi ada berbagai unsur tadi digabungin menjadi satu gitu. Nah, dalam melakukan latihan ini dituntut suatu tambahan kemampuan lain, yakni konsentrasi yang tinggi serta kemampuan gerak insting yang kuat. Nah, kalau kita nggak konsentrasi, kalau kita kurang konsentrasi, kita nggak bisa fokus, susah untuk melakukan cabang olahraga koordinasi. Nah, latihan koordinasi itu seperti apa sih? Contohnya yang pertama, dengan latihan memantulkan bola ke dinding kemudian ditangkap kembali. Kedua, latihan memantul dan menangkap kembali ini dilakukan dengan tangan yang berbeda atau berlawanan antara tangan yang memantulkan dengan tangan yang menangkap kembali. Jadi, misal saya memantulkan dinding menggunakan tangan kanan, nanti saya langsung ambil lagi dengan tangan kiri gitu. Nah, selanjutnya ada faktor kebugaran jasmani. Ada 5 faktor kebugaran jasmani. Yang pertama adalah umur. Ya, makin tua kemampuan tubuh memang makin berkurang, tapi bukan berarti orang tua tidak bisa olahraga. Orang tua tetap bisa olahraga, cuman tidak segesit dan selincah anak remaja. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin dapat disebutkan dengan kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni seorang laki-laki memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik jika dibandingkan dengan seorang perempuan ya. Yang ketiga adalah makanan. Makanan sendiri untuk mendukung kebugaran jasmani ya, kita harus memiliki kandungan gizi yang tinggi. Yang kedua, bahan makanan yang berkualitas dan layak dikonsumsi. Yang ketiga, makanan yang kita makan harus memiliki proses pengolahan makanan yang steril dan baik. Itu sangat mempengaruhi bagi tubuh kita loh. Dan keempat, kita harus tidur dan istirahat yang cukup agar tenaga di dalam tubuh kita terisi kembali. Selanjutnya ada keturunan. Nah, keturunan ini mungkin dengan pikiran sederhana mungkin kita akan berpendapat bahwa hal ini tidak ada pengaruhnya terhadap kebugaran jasmani. Iya sih, dengan logika gitu. Cuman hal ini sangat berhubungan dan juga berpengaruh terhadap kebugaran jasmani seseorang. Hal ini merujuk pada kapasitas organ jantung, paru-paru, postur tubuh, lalu sel darah, obesitas, dan serat atas. Keenam organ tersebut yang barusan saya sebutkan adalah sesuatu yang kita dapatkan secara keturunan, bukan secara instan ya, dan berpengaruh terhadap kebugaran jasmani. Selanjutnya adalah perokok. Nah, ini untuk kalian yang sering merokok, lebih baik ya, bukan tidak boleh, cuma lebih baik dikurangi, karena rokok sendiri itu melemahkan kerja jantung. Maksudnya jantung perokok dan jantung yang orang-orang non perokok itu jauh lebih optimal kerjanya jantung yang orang tidak merokok. Nah, rokok merupakan sesuatu kegiatan yang termasuk dalam suatu kecanduan
yang menjangkiti berbagai kalangan umur serta jenis kelamin. Semakin berkembang suatu zaman, maka persentase seorang perokok aktif semakin bertambah. Nah, tidak hanya laki-laki loh sekarang yang merokok, perempuan juga, anak-anak juga. Nah, serta dari berbagai kalangan pun menjadi perokok aktif. Pejabat pemerintah atau warga sipil, orang kaya atau orang miskin, semua sama. Nah, apa sih yang kita dapatkan, apa sih pengaruhnya rokok dalam unsur kebugaran jasmani? Nah, dengan merokok, tubuh akan menghisap kandungan CO2 yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai VO2 max yang sangat dibutuhkan oleh daya tahan tubuh. Jadi orang-orang yang merokok itu akan memiliki nilai VO2 max yang tidak seoptimal orang-orang yang tidak merokok. Nah, selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan, kandungan yang ada pada rokok seperti nikotin, Perkins, dan Sexton dapat menyebabkan keluarnya energi dan mengurangi nafsu makan. Nah, ini memang dibuktikan sendiri sih, teman-teman saya yang merokok memang daya tahan tubuhnya tidak seoptimal tidak seoptimal teman-teman saya yang tidak merokok. Itu maka hindari merokok. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka ora keton cekap semantan matur nuwun.